Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi dami, bismillahi fi lahmi, bismillahi fi zilli, bismillahi fi akmi. Bismillahi nuri nuru nurullah nurur rabbi bihaqi nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat abah semua dimanapun berada. Panjenengan hari ini lebih baik, lebih sehat, lebih bahagia, lebih tenang, lebih damai dan lebih sadar ya, dan semoga segera terbangun daripada kematian suri ya, untuk menikmati indahnya apa yang sudah Allah persiapkan kepada makhluknya ini. Sahabat, pagi hari ini abah masih dari tempat majelisnya Mas Budi yang ada di Kaltim di Balikpapan. Insyaallah pagi hari ini jam 10 ya. Jam 10 kita akan menuju. Maaf mah, jangan ribut, lagi live ini. Gimana? Ini apa namanya? Bahwa pagi hari ini abah lagi akan berjalan adalah kembali kepada ke Pulau Jawa ya. Kita akan kembali ke Bekasi sahabat. Maka buat sahabat MDNH yang di rumah ya, insyaallah jam 11 adalah dari Balikpapan, akan mohon dijemput ya tadi semua. Mas Habib, Mas Yusuf semua ya. Mengisi waktu sahabat sebelum kepulangan adalah kita sedikit akan bertafakur yang berkaitan dengan adalah kembali pertanyaan sahabat. Kenapa bahas surat At-Taubah itu surat ke-9? Apa hikmahnya? Tentu saja sahabat, karena penyusunan Al-Quran itu sudah demikian luar biasa, sudah mengunci tadi semua ya. Dari surat Al-Fatihah masuk Al-Baqarah, memiliki masuk kepada surat Ali Imran, masuk kepada surat An-Nisa, masuk kepada surat Al-Maidah, dan kemudian surat Al-An'am, dan pada surat ke-9 itu adalah disebut surat At-Taubah, atau disebut surat Al-Baro'ah. Al-Baro'ah itu adalah pelepasan diri, adalah taubat. Makanya kenapa berkaitan dengan disebut oleh ulama dikatakan surat Al-Baro'ah itu adalah berlepas diri, berserah diri sebetulnya. Karena memang isi Al-Quran itu adalah tentang perjalanan diri kita. Dari sejak dilahirkan dari Adam, maka penghujungnya adalah jangan mati kecuali pada setelah kita menjadi Muhammad tadi semua. Islam yang sudah melahirkan hakikat Muhammad, mim adalah menjadi muslim. Jadi iman yang sudah melahirkan hakikat Muhammad menjadi mukmin. Ihsan melahirkan hakikat Muhammad menjadi muhsin. Dan sudah menjadikan tubuhnya innama ya'muru masajidallah menjadi masjid, adalah sudah
adalah bukan lagi sujud, tapi tubuh kita sudah menjadi masjid, adalah masjid yang selalu berjalan kemana-mana. Nah nih, Al-Quran yang sudah berjalan kemana-mana, tajwid yang sudah diterapkan pada tubuh, qiraat yang sudah diterapkan pada tubuh, maka disitulah puncak kebahagiaan. Maka itulah kenapa surat At-Taubah surat yang ke-9. Dan 9 merupakan angka penghujung. Dan kenapa surat At-Taubah disebut surat Al-Bara'ah adalah berlepas diri dari semua. Dan manusia memiliki 9 lubang tadi semua. Nah, pada dasarnya pada saat manusia sudah memahami adalah menutup 9 lubang, mengembalikan hakikat 9 lubang yang ada pada dirinya. 7 lubang ada di kepalanya, 2 lubang adalah kubul dubur. Pada dasarnya berarti manusia itu sudah dari bawah, ya, dari Baitul Muharram kepada Baitul Maqdis, ya, atau dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa sampai kepada Sidrah Al-Muntaha, berarti sudah 9, 7 dan 2 sahabat. Maka itulah kenapa surat ini disebut Al-Bara'ah, adalah berlepas diri, berlepas pengakuan diri. Maka surat At-Taubah ini adalah juga sama berjalan seperti kenapa bulan Ramadan adalah bulan ke-9. Juga sama punya makna sahabat. Karena huruf-huruf, angka-angka dalam Al-Quran itu memiliki adalah hikmah yang luar biasa. Maka marilah percepat perjalanan kita, karena Allah sudah menyuruh wasyari'u ila magfirati mir rabbikum, adalah bergegas tadi semua. Karena waktu yang kita miliki adalah ruang, dan waktu yang disiapkan adalah sempit sebetulnya untuk sampai kita kembali kepada angka 9, ya. Dan angka 9 adalah merupakan angka kesempurnaan. Maka jangan sampai orang seperti Tesla mengerti 3, 6, 9. Karena 3 dan 6 adalah 9, 9 adalah 9. Maka angka 9 adalah merupakan oleh ilmu pengetahuan pun adalah angka tertinggi Arab, bahasa itu angka 9. Maka itulah surat At-Taubah Al-Bara'ah yang sudah melepaskan semuanya sudah 9. 9 itulah merupakan adalah penghujung perjalanan bahwa kamu sudah Al-Bara'ah, sudah melepaskan dirimu, sudah menyerahkan dirimu. Tidak lagi merasa mengaku-ngaku adalah sebagai aku, gitu kan tadi. Kalau di awal barangkali ini adalah rumahku, hidupku, ibadahku, sholatku kepada dirimu, tak apa-apa. Tetapi pada saat sudah surat At-Taubah ayat 9 itu adalah berarti semuanya sudah Al-Bara'ah, itu adalah sudah berlepas diri. Pengakuan kepada diri, sahabat. Karena di penghujungnya kita tetap ada ditunggu adalah untuk menceritakan kembali sahabat Qul huwallahu ahad itu. Maka ada fi'lun amrin diperintahkan, Qul, ceritakan perjalananmu dari Fatihah masuk kepada Al-Baqarah, sembelihlah diri dohirmu, gitu. Tadi itulah yang disembelih nanti di surat At-Taubah ayat 9. Maka seluruh lubang ini adalah yang merupakan isyarat kepada kita. Penglihatan, pendengaran, kalam, hidup, semua adalah 7 pada lubang kepala dan 2 lubang bawah. Berarti kita sudah lepas semuanya, sudah selesai. Islam betul-betul sempurna Islamnya. Bukan hanya sebatas pada tubuh 1/4 Islam sebagai syariat. Masuk ke dalam hati sudah masuk 2/4 Islam adalah thariqat. Masuk ke dalam ruh di 3/4 berserah diri adalah disebut dengan hakikat. Habislah sampai di surat ke-9 itu adalah yang disebut dengan ma'rifat. Ma'rifat berarti sudah 4/4 alias kembali pada Qul huwallahu ahad. Maka di situ kita sudah bertemu dengan hakikat merah delima, dal yang 5 pada diri. Karena tubuh sudah menjadi suratul Fatihah.
Maka Abah sering jelaskan tentang bagaimana menjadikan tubuh ini adalah 7 ayat suratul Fatihah, yang mana hakikat ruh kita adalah 4 unsur nun, dan jasad kita adalah 3 unsur mim yang dinyatakan pada suratul Fatihah. Tadi supaya berjalan kita adalah masuk supaya alif lam mim Allah laisa pada Muhammad, ruh laisa pada jasad, Allah hidup laisa, nurullah laisa pada Nur Muhammad. Maka masuklah kepada surat Al-Baqarah itu kita harus menyembelih diri yang dohir sebagai sapi betina yang harus kita sembelih sebelum melanjutkan perjalanan. Karena selama yang berjalan tubuh ini ya tentu kita tidak akan mengerti hakikat kenapa surat Taubat itu adalah disebut Al-Bara'ah, adalah merupakan surat yang ke-9. Artinya kesempurnaan perjalananmu. Maka dipertegas surat Al-Bara'ah ayat 9 ini pada saat engkau sudah masuk surat An-Nisa. Berarti sudah menikah, sudah jam'u 4 bagian. Fankihu ma tobalakum ala nisa masna wa sulasa wa ruba. 2, 3, 4. Ya. Berarti sudah hakikat 9. Berarti sudah subuh, duhur, ashar, maghrib, isya. Sempurna sholat Adam merupakan sholat 2 rakaat subuh, dohir dan batin. Maka disitulah mulai awal perjalanan adalah menyaksikan adalah diri dohir dan diri batin bersyahadat pada sholat subuh itu. Sehingga subuh adalah diperlambangkan pergantian 2 waktu sholat. Dan dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran 2 sip malaikat, 10 malaikat siang dan 10 malaikat malam. Sehingga 2 rakaat waktu subuh kata Nabi lebih baik dari bumi dan segala isinya. Iyalah tentu saja sahabat. Maka mulailah berjalan di waktu duhur adalah bagaimana memahami tentang 2 kakimu yang memiliki masing-masing 2 ruas adalah sebagai duhur dohir. Kemudian masuklah pada ashar adalah 2 tanganmu adalah sholatnya Ibrahim. Merupakan bagaimana tangan ini sudah berguna, sudah bermanfaat. Tangan ini adalah sudah menjadi rahmatan lil alamin. Tadi semua adalah sudah menyadari tentang bagaimana tidak seperti kata Allah asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadarul maut wallahu muhitum bil kafirin. Tangan ini sudah bebas daripada itu karena kita sudah menyembelih diri. Di mana ayat menyembelih diri sahabat sebelum surat At-Taubat 9 disebut Al-Bara'ah itu berlepas diri adalah Allah menjelaskan tadi dari surat Al-Fatihah tadi. Maka dalam ayat surat-surat Ali Imran, surat An-Nisa di situ Allah menyuruh kepada dan juga Al-Baqarah disuruhlah kepada Ibrahim, kepada Musa itu adalah keluar dari lembah Muqaddasi Tua. Melepaskan 2 terompah adalah dalam berjalan kita menuju ke sana itu jangan pada posisi Ya'juj wa Ma'juj. Dalam pada posisi dualitas dari semua ya. Karena kalau seandainya kita senantiasa berjalan pada posisi dualitas, kita tidak akan pernah sempurna Al-Bara'ah Taubat di surat ke-9 itu, di mana 7 lubang di kepala dan 2 lubang di bawah itu sempurnalah kembali pada Allah semuanya. Disebut Al-Bara'ah atau disebutkan juga surat Taubat, pengampunan. Karena berarti sudah tobat, taba ya tubuh taubatan. Sudah kembali sempurna dohiron wa batinan. Maka selanjutnya tinggal kamu menikmati surganya Allah. Itulah kisah perjalanan itu. Maka di dalam surat Al-Baqarah tentang bagaimana Musa adalah memerintahkan kepada kaumnya pada wa id qala Musa ya qaumi innakum dolamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila barikum. Tobatlah kepada Tuhanmu, taba yatubu taubatan, segeralah kamu kembalikan tadi semua, aslamakan, telanjangkan, kosongkan. Itulah Al-Baqarah diperlambangkan adalah cara menghidupkan adalah manusia mati adalah Allah mengisyarahkan dengan menyembelih sapi betina. Nah inilah tubuh kita sapi betina.
Maka sahabat, dalam bahasa hakikat sahabat, sesungguhnya Al-Quran itu mengisahkan perjalanan Adam sampai penghujungnya kamu adalah sebagai Muhammad. Maka jadilah Muhammad. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khatamun nabiyyin. Dohirkan, awalnya Rasulullah Muhammad, akhirnya Rasulullah Muhammad, batinnya Rasulullah Muhammad, dohirnya adalah Rasulullah Muhammad. Itulah yang diajarkan kepada kita, sahabat, ya. Kalau tidak demikian, kita masuk surat 6 itu Al-An'am. Maka disitulah Allah mengatakan walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun. Matilah kita tadi semua, artinya hilanglah kesadaran kita. Maka kehidupan ini adalah hanyalah kehidupan, adalah seolah-olah adalah kehidupan tidur, yang kamu bekerja dalam keadaan tidur, sholat dalam keadaan tidur, berumah tangga dalam keadaan tidur, semua aktivitas itu dalam keadaan tidur. Itulah yang ditegaskan oleh Nabi, an-nasu niyamun, manusia itu tidur, wa idza matu intabahu, ketika mati barulah dia bangun daripada tidurnya. Nah, itulah kenapa manusia hari ini adalah mudah terpengaruh dengan hal-hal negatif karena tertidur. Karena ibaratkan ikan selama dia hidup di laut, asin tidak akan masuk pada dirinya. Tapi pada saat ikan itu mati, jadilah ikan asin dia. Karena dia tidur tadi semua, ya. Segala keburukan akan masuk pada diri. Inilah tentang kesadaran yang harus dibangun oleh setiap diri, adalah bagaimana bangun daripada tidur tadi semua, sahabat, ya. Nah, ini surat At-Taubah, ya sahabat. Dan surat At-Taubah adalah berkaitan juga surat Ramadan. Adalah juga bulan yang ke-9. Adalah bulan yang ke-9. Jadi kalau surat At-Taubah ayat 9, maka Ramadan adalah bulan ke-9. Kenapa Ramadan bulan ke-9? Juga sama. Karena pada dasarnya orang-orang yang sudah Muharram, tadi kata Abah juga, bebas dari penyakit kulit, bebas dari penyakit buta, bebas daripada api, ya, yang Ibrahim bebas dari api, kemudian juga keluar dari perut ikan seperti Yunus, kemudian juga Ashabul Kahfi keluar dari guha, kemudian juga adalah Ibrahim bebas dari api, kemudian Nuh bebas dari banjir, Adam bebas dari iblis, Yakub bebas dari kebutaan, kemudian Ayub bebas dari penyakit kulit, supaya kamu sifir sofar, berjalan dari Al-Baqarah menuju kepada Qul a'udzu birabbin nas. Di penghujungmu adalah sebagai Muhammad Rasulullah. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Dialah khatamun nabiyyin. Sebagai penutup perjalananmu adalah sebagai Muhammad, gitu kan tadi semua. Maka inilah kisah Quran yang begitu logis dan realistis, yang begitu nyata, adalah tentang perjalanan Adam sampai kepada Muhammad itu, sahabat. Semuanya tentang jiwa kita. Kitalah Adam itu. Kitalah juga adalah Idris itu. Kitalah Nuh itu. Kitalah Musa itu. Kitalah kita semua. Kisah jiwa kita yang sedang melakukan perjalanan. Itulah yang harus dipahami dari betapa nyatanya Al-Quran tadi semua. Dan marilah kita tobat. Maka kenapa disuruh oleh Allah bergegas? Bergegas. Kenapa bergegas? Karena dia ingin memberimu kebahagiaan. Karena di dunia ini adalah, kata Abah juga, suruh bertebaran di muka bumi. Surat Al-Mulk ayat 15, Allah menyuruh kita adalah bagaimana kita adalah berbahagia tadi semua, ya. Di dalam yang Abah sering sampaikan di dalam surat Al-Mulk ayat 15 adalah, sahabat, bagaimana kita adalah disuruh oleh Allah, ya. Di surat Al-Mulk ayat 15 ini Allah berfirman tentang kita adalah suruh bertebaran di muka bumi, ya, adalah, dan kita benar, walladzi ja'ala lakumul arda dalula, tadi semua suruh jalan-jalan, famsu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur, dan suruh kuliner. Karena kalau kita memahami isi Al-Quran,
Maka kenapa doanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, bahagia dohiron wa batinan. Tadi sumbakan setelah itu, setelah kamu sudah sampai pada perjalanan surat At-Taubat yang ke-9, sudah menjadi al-bara'ah, berarti berlepas diri, maka saat itulah kamu sebetulnya sudah ada di dalam jaminan dia sesungguhnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka kamu tubuhmu merasakan jannatul ma'wah, ada dengan ruh jismanimu untuk merasakan segala perkara yang dohir dengan fisik tadi semua ya. Hatimu menemukan ketenangan, kedamaian karena di hatimu sudah menjadikan alam malakut yang engkau hatimu sudah penuh tadi adalah dengan cinta sahabat. Maka disitulah engkau merasakan jannatun naim, ketenangan batinmu tadi semua. Sementara fuadmu sudah masuk ke dalam alamul jabarut pada dengan surga jannatul firdaus. Juga sekarang semuanya di penghujungnya tetap kamu fokus pada alam al-qudsi, pada ruh al-qudsi adalah pada lapismu yang terdalam. Maka sesungguhnya kau sudah menatap wajah Allah, wujuhu yauma idzin nadhirah. Itulah kenapa sahabat berkeliling untuk menyaksikan Allah lah yang ada pada segala apa yang kau lihat mata. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Kau di situ sudah menatap. Ternyata indahnya Bali, indahnya Perancis, indahnya Spanyol, ternyata dia Allah adalah lebih indah di sebalik keindahan-keindahan itu. Itulah kenapa kita disuruh jalan-jalan. Karena memang dari awal pun dunia ini dieksiskan sampai dia maujud kepada segala yang wujud pada segala perkara ini karena ini kisah dia. Maka ini kisah dia. Dia ingin menikmati dan kita dibawa menikmati. Dia ingin menyaksikan dan kita dibawa untuk menyaksikan. Maka kita harus menjadi saksi. Makanya tadi pada saat kita pun di alam arwah, di alam ruh, waktu dia tanya alastu bi rabbikum, kita bilang qalu bala syahidna, menyaksikan. Maka hari ini kita harus mampu menyaksikan Allah itu dohir, Allah itu wujud, Allah itu nyata, Allah itu terang. Dan surga ini adalah begitu nyata dan realistik dan nyata hari ini. Maka ulama-ulama dahulu sudah memahaminya. Ulama-ulama dahulu sudah menikmatinya. Cuma sekarang akhir zaman ini manusia kehilangan jejak, kehilangan kesadaran, kehilangan pengetahuan. Sehingga muncullah menjadi agama ritual yang royal yang tidak menyadari apa yang sedang dialaminya. Itulah sahabat, maka marilah kita selesaikan perjalanan ini dan disuruh untuk kita bergegas melakukan perjalanan ini. Semua ya, maka kenapa dalam istilah orang syariat, dzikir syariat itu adalah dengan ucapan, perbuatan. Orang thariqat dzikirnya dengan hati. Orang hakikat dzikirnya dengan rasa. Karena semuanya adalah ingin membuktikan keberadaan dirinya. Dan orang makrifat adalah bagaimana dzikirnya dengan mata. Maka tadi suruh jalan-jalan. Maka kata Allah adalah walladzi ja'ala lakumul arda dalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Tadi semua ya, karena kenikmatan itu bisa, kenikmatan pada matamu, itulah kenapa sorga bidadari itu 40. Kenikmatan dengan penglihatan matamu. Karena kalau dalam faidah Arab sahabat bicara 300 itu 300 bisa Ashabul Kahfi 309 tahun tuh. Kenapa ada kata 9 di situ? Dan kenapa bahwa surat At-Taubat itu surat ke-9? Dan kenapa juga ada 9 lobang pada dirimu? Karena lobang-lobang itulah yang menimbulkan kebahagiaan pada dirimu. Lobang bawah nikmat, lobang atas nikmat, lobang mulut nikmat, lobang telinga nikmat. Maka diciptakanlah surga-surga keindahan suara untuk telingamu, surga-surga keindahan warna untuk matamu,
Sorga-sorga kecantikan makhluk, hurun in, bidadari-bidadari yang sudah siapkan dalam wujud apapun yang kau sukai. Tadi maka qurratu a'yun, memandang segalanya karena sudah wujuhui yauma idzin nadhirah. Hanyalah kau memandang kemanapun tadi, maka kau di situ sudah betul-betul merasakan Allah itu adalah nyata, sahabat. Nah, kaitannya juga dengan bulan Ramadan. Kenapa di bulan Ramadan itu bulan ke-9? Kenapa di Ramadan itu ada Idul Fitri? Karena bagi orang yang sudah ada yaudu, berarti dia sudah kembali kepada fitrah awal penciptaannya. Jadi, tapi tidak akan sampai kamu kepada ada yaudu, apalagi untuk tubuhmu ayyada yu'ayyidu, ikut menikmati, ikut merasakan, ikut menyaksikan. Karena tadi sahabat, itulah di bulan ke-9 itu Ramadan. Maka 9 itu Ramadan adalah gabungan sebetulnya dari bulan 7, 8, 9 kata Abah juga. 7, 8, 9, 24. 24 itulah perlambang, ada 12 jam siang, 12 jam malam. Ada 12 kali 12, 144 adalah huruf dalam surat Al-Fatihah. Berarti setiap huruf 144 itu adalah sebetulnya adalah 30 juzu Al-Quran. Maka itulah tubuh kita lah Al-Quran yang berjalan. Al-Quranul Mubin. Inilah Al-Quranul yang berjalan. Al-Quran yang hidup. Al-Quran yang akan menjadikan rahmatan lil alamin pada seluruh makhluknya. Sahabat, maka tadi syaratnya Muharram dari Muharram. Barulah dari Muharram bebaskan tadi supaya sampai taubat yang sempurna tadi. Al-bara'ah adalah berlepas diri, berserah diri, taubat yang sempurna. Tadi semua bukan hanya taib, bukan hanya tahirin, tapi sudah sampai kepada adalah yang disebut al-inabah. Al-inabatu ila daril khulud, sudah pindah sempurna kembali tadi Idul Fitri kepada fitrah kita yang awal. Maka tubuh kita di dunia sekarang sudah akan merasakan surga tadi. Jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus, jannatul qurba. Nah inilah maka kau harus menyaksikan kebesaran Allah di seluruh bumi ini. Kau harus melihat bagaimana keagungannya, kebesarannya, keindahannya, nur jamalnya nampaklah di segala apa yang segala indah di alam ini. Itulah bidadari. Jangan salah mengartikan bidadari. Istrimu bidadari. Mobilmu pun pada saat kau cinta, menyayangi, melihat Allah pada segala kualitas, itulah bidadari. Bidadari adalah kecantikan yang dibangun dengan rasa cinta karena menyaksikan Allah. Sesungguhnya apapun itu menjadi bidadari. Tadi istilah bidadari dalam Al-Quran disebut hurun in. Apa yang membuat matamu takjub, apa yang membuat matamu adalah terbelalak, apa yang membuat matamu heran, apa yang membuat matamu senang melihatnya, itulah bidadari. Mobilmu bisa menjadi bidadari. Kursimu, rumahmu, semua bidadari. Istrimu, semua apapun akan menjadi bidadari dari semuanya. Tempat yang kau diami akan menjadi bidadari, menyenangkan semuanya. Tapi karena sudah adanya Allah, nampaknya Allah, sahabat. Maka dari Muharram itu masuklah ke Safar. Itulah syaratnya untuk sampai kepada 7, 8, 9. Adalah sampai surat taubat itu ke-9, menjadikan al-bara'ah yang sudah berlepas diri, maka berjalanlah Safar tadi dari kosong. Maka kosong, itulah kenapa kita ditugaskan untuk kosong. Kenapa kosong? Karena tanpa kosong kamu tidak akan melahirkan Muhammad. Maulid di bulan ketiga. Itulah kenapa bulan ketiga. Muhammad itu bulan ketiga, sahabat. Ingat, itulah yang harus pahami. Kenapa surat Al-Fatihah itu memiliki 3 mim? Itulah Muhammad. Tadi semua. Dan kenapa adalah Muhammad itu dipanggil Yasin? Karena dia Shin itu punya gerigi 3. Tubuhnya, hatinya, dan adalah dengan ruhnya. Itulah puncak kau mengenali Muhammad pada Musa disebut dengan Tur Shin. Puncak Shin. Itulah Muhammad, puncak Tur Shin itu.
pada Adam, Jabal Rahmah, itulah Muhammad pada dasarnya. Kepada semua Rasul sama pada dasarnya, termasuk pada Nabi kita Ahmad adalah Jabal Nur, Jabal Sur. Itulah tentang adalah kenapa Fatihah itu memiliki 3 mim dari sebuah sahabat. Kenapa alam misal, alam ansam, alam insan. Itu alam dohir, disebut alam af'al Allah. Alam af'al itu dibagi. Alam misal, alam ansam, alam insan. Alam dohir, alam fisika. Berlaku hukum fisika di situ. Tapi sesungguhnya yang nampak ini, mim ha mim dal ini adalah gula yang merupakan perwujudan dari alif, lam, lam, ha. Atau la ilaha illa Allah yang batin. 4 nun dalam suratul Fatihah. Nah itu ya, nah itulah maka kalau ingin al-baro'ah sempurna surat Taubat ayat 9, maka dari Muharram, Safar, Mulud lahirkan Muhammad itu. Bagaimana melahirkan Maulid itu adalah tadi. Maka kenapa Nabi Muhammad itu lahir seolah-olah 12. 12 itu kan 1 dan 2, 3. 12 Rabiul Awal, wafat 12. Tahun kelahiran pun kalau kalian lihat adalah 570, Muhammad itu 12, wafatnya 66 apa namanya 63 juga 12 tuh, wafat 12, lahir tahunnya wafatnya 12, tahun lahirnya 572, 570 kan 12, dan itulah karena dia itulah 12 tadi semua kayak rokok ese, 1 tapi 2. 1 esa, nah itu tadi semua 1, 2 tadi semua, nah itu yang harus dipahami. 1 pemain 2 wajah tuh, yang dohir bernama Muhammad, yang batin bernama Allah. Nah itu sebenarnya itulah maka Rabiul Awal tadi, dan wafatnya pun tanggal 12 Rabiul Akhir kemudian. Karena itulah maka 789 adalah merupakan 24. Rajab adalah ruhmu, Sa'ban tubuhmu Muhammad, Rajab itu ruhmu, la ilaha illallah. Sementara Sa'ban adalah kata Nabi bulanku, aku Muhammad, gitu. Maka tubuhmu sudah menjadi mim ha mim dal, berarti tubuhmu sudah Sa'ban tuh. Tadi semua la ilaha illallah batinmu 7, Muhammadur Rasulullah dohirmu Muhammad, gitu kan tadi. Maka 7 sahabat di bulan Rajab itu perlambang banyak hal pada kita. 7 air mutlak, 7 sifat ma'ani, 7 sifat maknawi. Maka tubuh ini pun harus lempar jumroh, 7 lemparan jumratul aqobah, jumratul wusta, jumratul ula, 7 putaran tawaf, 7 balikan sa'i. Kemudian juga adalah karena kita ini harus berjalan meniti, rambut dibelah 7 tadi semua ya. Dan kita hidup dari ahad ke ahad hanyalah 7 hari pada 7 benua tadi semua. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 lapis kesadaran, 7 lapis nafsu. Itulah sesungguhnya tentang itu semuanya yang harus kita pahami. Maka betapa akan menyimpangnya manusia pada saat mengkaji apapun keluar dari diri. Sorga, kamu tidak akan ketemu sorga sebelum kembali pada diri. Neraka, termasuk juga Al-Mahdi, Isa lahir. Nah inilah sebagian orang masih tidur memahami Al-Mahdi. Masih tidur memahami Isa akan lahir. Karena dia keluar dari dirinya. Sehingga dia nunggu-nunggu Al-Mahdi yang di luar tubuhnya. Dia mencari-cari Muhammad yang di luar tubuhnya. Mencari-cari Allah yang di luar dari tubuhnya. Pada segala apa yang keluar dari diri akan nyasar. Kenapa nyasar? Karena segala keluar dari diri akan ada jihad. Segala sesuatu yang di luar dari diri bisa ditunjuk. Itulah hakikat kepada Allah itu adalah tidak ada jihad. Karena yang menunjuk adalah yang ditunjuk. Itulah kenapa surat Taubat 9, surat Al-Baro'ah sudah berlepas diri, sudah tidak ada pengakuan diri, sudah la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqillallah. Maka Abah selalu mengajak, terus mengajak
Ayo nikmati surga Allah yang nyata ini. Ya, dan silakan kamu buka kitab Sirul Asrar. Tuan Syekh Abdul Qadir aja tahun 400 sudah mengerti Jannatul Ma'wa itu di tubuhmu adalah untuk menikmati tadi surganya yang fisik. Karena segala kesempurnaan itu dohir. Itulah kenapa. Karena kalau tidak fisik maka tidak sempurna Allah itu wal awal wal akhir wal dohir wal batin. Tadi tidak sempurna sahabat. Maka segala yang batin tadi ada yang pada dohir. Karena dengan dohirlah kesempurnaan fisik itu. Tapi pahami semua yang fisik itu hanyalah materi. Dan materi itu adalah kosong sebenarnya. Hanya energi yang memadat. Tetapi energi yang memadat tadi adalah merupakan cahaya. Sebenarnya cahaya adalah Allahu nurus samawati wal ard. Hanyalah dia dan Muhammad. Nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad, nama rupaku Adam, nama rahasiaku insan. Itu saja. Maka itu mas ya, kenapa surat At-Taubat ayat ke-9. Karena 9 adalah angka yang luar biasa. Dikalikan berapapun 9 itu tetap 9. 9 kali 1 9. 9 kali 2 18. 8 dan 1 adalah 9. 9 kali 3 27. 2 dan 7 adalah 9. 9 kali 4 36. 3 dan 6 adalah 9. 9 kali terus tadi sampai 9 kali 9 81. 1 dan 8 adalah 9. Itulah kenapa surat Al-Bara'ah berlepas diri, pengakuan diri. La hayyun la ilmun la sami'un la basirun la qadirun la muridun la mutakalimun. Sudah la maujudun bihaqilallah. Berarti imanmu sudah sempurna. Al-imanu uryanun. Imanmu adalah sudah telanjang walibasuhu taqwa. Sekarang tubuhmu sudah sibgut Allah. Sibgut Allah. Kau sudah dicelup oleh Allah. Udah laburan, luberan. Akhirnya hidupmu pada Ramadan itu akan ada lebaran. Lebar kebahagiaanmu. Dadamu sudah lebar. Tadi semua ya. Maka pada saat dadamu sudah lebar sahabat. Maka di dunia ini menjadi surga. Kenapa? Kata Abah. Botol yang kecil sahabat. Jiwamu yang kerdil. Karena tadi adalah pada saat setetes masalah pun kamu sudah goncang. Tadi, kenapa? Karena akan berpengaruh pada jiwamu. Ujian sekecil apapun berpengaruh pada jiwamu. Jadi pada saat kamu sudah membesar dari tadinya botol kecil tadi semua katakanlah adalah botol kecap ini semua jadi hitam. Coba kecap segelas ini pada saat dipindahkan pada satu ember akan kurang hitamnya. Pada saat tumpahkan lagi pada bak sudah mulai menipis lagi, hampir hilang sama sekali. Coba kamu leburkan pada samudra Tuhan. Maka apalah masalah di dunia ini. Hilanglah masalah di dunia ini. Karena sudah lebarnya dadamu itu. Sehingga apapun. Nah ini. Kenapa barangkali juga Abah sekaligus aja jawab bertanya. Bah kenapa saya masih suka sakit hati. Masih suka dendam dan marah. Karena kamu masih kerdil. Itu aja masalahnya. Karena kamu adalah ruang dadamu itu masih sempit tadi semua. Maka kebahagiaanmu menjadi sempit tadi semua. Kenapa? Karena belum Al-Bara'ah itu tadi. At-Taubat surat ke-9. Belum kamu kembalikan tabayatubu taubatan dhahiran wa batinan. Supaya betul-betul kamu telanjang. Amaliyahnya udah Abah ajarkan semua. Dari mulai menutup apa semua waktu fajar. Kemudian cara makan, cara minum, istinja. Kemudian juga bagaimana istinja awal, istinja akhir. Supaya kamu sampai kepada Al-Bara'ah. Taubat yang sempurna. Al-Inabah. Al-Inabatu ila daril khulud. Sudah berpindah kamu dari dunia kepada akhirat. Hari ini pun kamu sudah abqa bersama Allah. Karena Allah adalah baqa. Maka wal akhiratu khairu wa abqa. Karena kau sudah jadikan dunia ini adalah negeri akhirat. Wabdagi fima ataqallahu darul akhirah. Maka sekarang nasibmu akan berubah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Maka ada nasib buat dunia, buat tubuhmu. Ada ayyada yu'ayyidu.
kepada pesta buat tubuhmu setelah si ruh adalah id ada yaudu kembali kepadanya fitrah. Maka itulah kaitan At-Taubat ayat 9 itu dengan Ramadan yang bulan ke-9. Tapi Ramadan bulan ke-9 itu kalau tubuhmu, ruhmu sudah la ilaha illallah rajam. Sudah 7 tadi, 7 air mutlak dohir, 7 air mutlak batin, 7 sifat ma'ani, 7 sifat maknawi. Dan kamu pun sudah lempar jumroh pada dohirmu, pada jumratul aqobah 7, jumratul wusta 7, jumratul ula 7 secara hakikat. Dan sudah melepaskan tadi semua 7 sifat-sifat bahimiyah adalah tadi pada diri. 7 sifat subuhiyah pada diri. 7 sifat syaitoniah pada diri. 21. 7 kali 3, 21. Tadi marah, dengki, merasa. Tadi kata Abah juga. 7 sifat binatang-binatang itu pada diri kita. Itulah kenapa kita disuruh sholat. Tadi inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Karena tadi untuk menjumroh yang sifat-sifat bukan sifat Allah. Supaya di bulan ke-9 itu sudah kembali kepada sifat Allah. Takhallaqu bi ahlakillah. Karena kamu sudah bisa merasakan kenikmatan di dunia ini. Sahabat nyata real. Di dunia inilah kau akan dibawa untuk jalan-jalan oleh dia. Dibawa untuk menikmati hidup. Hidupmu bermanfaat. Tubuhmu menjadi tajwid. Engkau mengerti, bisa merasakan. Setiap makhluk adalah bagian dari huruf hijaiyah. Dan engkau adalah bagian dari tajwid itu. Engkau mengerti kapan idhar. Engkau mengerti kapan iklab. Engkau mengerti kapan dibaca mad. Engkau mengerti kapan dibaca ikhfa. Maka sesungguhnya bukan lagi tentang Quran di luar tubuhmu. Tapi engkau sudah bertajwid pada tubuhmu itu. Dan itulah yang diajarkan Tuhan kepada kita. Dan hidupmu sudah penuh dengan kiroat. Bayati. Dan segala kiroat-kiroat itu. Keindahan. Irama-irama kehidupan. Yang kau akan saksikan dan kau rasakan. Kau akan dijauhkan dari kehidupan-kehidupan yang sangat menegangkan. Kehidupan-kehidupan yang memberatkan. Kehidupan karena engkau sudah tajwid. Tadi semua. Kalau ibaratkan adalah alam dunia ini adalah setiap satelit sudah berputar pada orbitnya planet. Setiap planet sudah beredar pada orbitnya adalah matahari. Dan setiap matahari sudah berorbit pada putarannya sendiri bersama planet dan satelitnya. Dan menjadilah dia galaksi yang disebut galaksi Bima Sakti. Jadi semuanya beredar tadi pada tempatnya masing-masing. Maka disitulah kehidupan sudah menjadikan keindahan kepada dirimu. Dan itu harus kau saksikan. Bukan nanti, hari ini. Kalau nanti, hari ini buta, maka hari ini nanti lebih buta. Kalau hari ini tadi adalah kata Allah, ulaika kal an'am. Tadi semua mereka adalah hanya binatang-binatang bermata tapi tidak melihat, bertelinga tapi tidak mendengar, berhati tapi tidak merasa. Itulah akhirnya kamu di dunia ini sudah sengsara dan neraka hari ini. Ya, sudah pada persiksa kuburmu. Sudah ada pada berjatuhan dari Shiratal Mustaqim karena engkau tidak menyadari apa yang sedang kamu lakukan. Salatmu tidak berdampak, dikirmu tidak ada faedahnya, thariqatmu juga tidak ada gunanya. Karena engkau tidak mengerti apa yang sedang kamu lakukan. Bagaimana adalah konseptual Allah pada Al-Quran yang begitu indah tadi semua ya. 7 adalah Rajab, 8 Sya'ban, maka satukan. Ada kata Nabi, Rajab syahrullah, Sya'ban adalah syahri, bulanku, akulah. Jadikan dirimu adalah Muhammad. Semua. Bagaimana menjadikan diri kita Muhammad? Jadikan kita adalah bagaimana adalah Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasul Allah itu adalah asyidda'u 'alal kufar, benci kepada tertutup. Jangan kamu menutup dirimu. Terbukalah. Syukur itu terbuka, kufur itu tertutup. Orang yang terbuka akan menyaksikan banyak hal. Orang yang tertutup kuper. Akhirnya sumbu pendek, mudah marah, mencaci orang, mengkafirkan orang, membidahkan orang, menyesatkan orang. Itulah karena orang sumbu pendek, orang kufur. Sementara Muhammad adalah senang kepada terbuka. La in syakartum, maka kata tadi,
Muhammadur Rasulullah walladzina ma'asyidda ruhama'u bainahum. Otomatis pada saat kau sudah menyaksikan, hanya menyaksikan Allah pada segala perkara, maka engkau adalah akan menyayangi ruhama. Kan tadi kata Allah, ahsin kama ahsanallah, ya. Dan selalu kamu akan sami'na wa ata'na pada Allah. Tadi tarahum ruka'an sujada, setiap hidupmu hanya ruku dan sujud. Ruku dan sujud bukan hanya gerakan sholat, tapi tidak kamu. Banyak orang sekarang melakukan ruku dan sujud, tapi dia belum ruku dan sujud pada Allah. Tadi semua, ya. Itulah kenapa surat At-Taubat, surat ke-9, surat Al-Bara'ah, kada artinya berlepas diri. Itulah orang yang sudah ruku dan sujud. Tarahum ruka'an sujada, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Semuanya hanya mencari ridha Allah. Dan ridho Allah akan datang padanya karena dia sudah ridho pada Allah. Ridho sebagaikan bertuhankan Allah. Ridho hidup pada hidupnya Allah. Ridho pada wujudnya Allah. Ridho pada segala apa yang sudah Allah tetapkan pada dirinya. Radiyatan mardiyah. Kalau kamu ridho, dia akan meridhoimu. Fadkhuli fi ibadi. Nah, disitulah ada undangan Allah pada dirimu. Maka dirimu sudah Samsun dan Badrun. Maka menyalalah iksirun wa goli pada tubuhmu. Dadamu sudah misbahus suduri. Dan engkaulah sekarang yang sudah dipanggil. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah. Tubuhmu sudah menjadi salawatullah alaika. Tuh. Akhirnya dipanggil ya Habibi ya Muhammad. Tuh semua sahabat. Jadilah engkau adalah Muhammad, itu di penghujung perjalananmu itu. Itu ya Mas, maka 7, 8, maka bulan umatku adalah berarti zahir dan batin. Berarti 9, tadi semua sudah Ramadan. Tapi 7, 8, 9 dan 24. Berarti Samsun 12 jam, Badrun 12 jam. La ilaha illallah, la 2 huruf, ilaha 3 huruf, illa 3 huruf, Allah 4 huruf, 12 huruf. Muhammad Rasul Allah, Muhammad mim hamim dal ra sin waw lam Rasul Allah alif lam lam ha, berarti 4 kali 3 ada 12. Dohirmu 12, batinmu 12. Itulah Muhammad lahir tanggal 12, wafat tanggal 12 di tahun 570 12, wafat di 633 adalah 12. Itulah. Maka dia akan memiliki sahabat adalah Abu Bakar As-Siddiq 12 huruf. Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab 12 huruf. Adalah Abu Bakar pada matanya, Umar pada telinganya, Utsman pada mulutnya, Ali pada turutnya. 12 jam liqa dengan Allah. Dohiran wa batinan. Adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan dia pun sudah menyatu bersama dengan malaikat ulul azmi. Ibrahim, Nuh, Musa, Isa. Dia sudah bersatu dengan malaikat muqarrabun. Ada Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Pada rasa Muhammad pada dirinya. Kaf, ha, ya, ain, sad. Sahabat. Maka kalau sudah kaf, ha, ya, ain, sad, engkau pantas dipanggil Yasin tuh. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Engkau sudah jadi utusan hari ini. Yasin, Toha. Ya. Maka inilah barangkali sahabat. Bukan sesuatu yang mustahil. Maka marilah buka. Kamu tidak bisa oleh dirimu. Hanya dia Allah yang bisa membawamu dan Rasulnya Muhammad adalah ruhmu itu. Tadi, marilah metodologinya kita sedikit kita rubah metodologinya. Ya, kita rubah metodologinya supaya kita mengerti tadi semua. Ya. Itulah kenapa di bulan tadi 7, 8, 9 adalah di bulan 9 itulah sudah kamu sudah selesai. Ya, berarti sudah betul-betul adalah kenapa
disebut al-baro'ah. Kamu sudah melepaskan diri, pengakuan diri, melepaskan ego diri. Tadi merasa wujudmu sudah dikembalikan. La maujuda illallah, tidak maujud. Tubuhmu sudah menjadi syariat, hatimu sudah menjadi thariqat, hatimu sudah menjadi hakikat, dan ruhmu sudah hakikat, dan sirmu adalah ma'rifat. Maka engkau adalah dipanggillah oleh Allah adalah insan tadi semua, ya, yang sempurna. Lahirlah nama dia yang ke-100 pada tubuhmu itu tadi semua, ya sahabat, ya. Inilah tentang surat Al-Baro'ah, surat Taubat yang ke-9. Semuanya tentang tubuhmu. Itulah Nabi bersabda, man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Tadi barang siapa mencari Tuhan keluar dari dirinya, maka dia akan nyasar. Nah, kalau sudah di situ, segala pun adalah cukup dengan menentukan lidah, merampatkan gigi, menyadari, menyatukan dualitas kiri kanan pada dirimu. Tidak ada lagi dualitas. Tadi semua adalah rokok ese, ana adalah anta, anta adalah ana, kamu adalah aku adalah kamu. Maka disitulah pada posisi Muhammad itu, sahabat, ya. Itu saja barangkali pagi hari ini, ya, yang tapi sekali lagi tadilah 9. Maka Ramadan itulah lebaran, tuh lebaran, sahabat. Maka ulama-ulama dulu sudah mengerti, cuma sekarang udah hilang jejak. Tadi dengan ketupat lakukan papa tadi. Lebaran itu hanya akan terjadi setelah kamu laburan. Itulah yang disebut sibgot Allah, labur, dilabur oleh Allah. Di bulan dengan kiswah unsuriyah yang disebut Nur Muhammad pada dirimu. Untuk berjalan kepada dia. Untuk melihat Allah, dijaga dengan kiswah unsuriyah Muhammad itu. Di sini pun kamu menyaksikan Allah, karena engkau adalah oleh dirinya sendiri kau diberikan tameng penjagaan. Nah, masanya orang-orang bodoh mengatakan Allah nggak ada dia akan hancur, itu karena kamu marifatnya masih nanggung tadi semua, ya. Karena kamu masih kamu, ya jelaslah gunung tadi itu juga harus dipahami, karena dia sudah siapkan segalanya. Pada setiap lapisan itu ada kiswah unsuriyah yang disebut Nur Muhammad pada lapis jasadmu, Nur Muhammad pada alam malakutmu, Nur Muhammad pada alam jabarutmu, sampailah untuk melihat wajah dia hari ini. Wujuhu yauma idin nadhirah, pada ruh al-qudsimu, kiswah unsuriyah Muhammad yang membalut dirimu itu. Tadi semua, ya. Maka hari ini kamu harus bisa membuktikan keagungannya, kebesarannya nyata, bukan lagi hanya dongeng tadi semua, bukan hanya kisah hayalan tadi semua, ya. Itulah, ya sahabat. Maka setelah Id Ramadan bulan ke-9 berarti sudah taubat, ada surat yang ke-9 sudah menjadi Al-Baro'ah, adalah pelepasan diri. Maka sekarang sudah masuk ke bulan yang ke-10 kepada kosong. Bulan ke-10 itu kamu kosong. 10 1 kosong itu 1 berarti kan tadi semua. Maka di bulan ke-10 itu disebut bulan ada Syawal. Maka disitulah Syawal itu adalah Syala itu adalah sudah meningkat segalanya. Berpindah dari infrasonur ke ultrasonur, dari kesadaran binatang pada kesadaran manusia, malaikat, sampai kesadaran Allah. Pada Sidroh Al-Muntaha, pada kesadaran Ibrahim dalam bahasanya, begitu, ya. Nah, itulah sangat realistik dan logis, dan amaliyahnya begitu mudah sebetulnya, karena memang Allah menjadikan Al-Quran itu adalah sebuah kemudahan. Itulah kenapa Ar-Rahman didahului dengan Ar-Rahim tadi semua. Itulah kenapa Allah itu mengatakan rahmatku mendahului marahku, kasih sayangku mendahului murkaku. Itulah Rahman. Itulah kenapa dalam Al-Quran menggunakan kata yusrun bukan sahlun, karena mudah yang tanpa syarat. Seperti Ar-Rahmani, Allah memberi tanpa syarat, Allah memberi tanpa kondisi tadi semua, karena dia menyayangimu all out, totalitas sesungguhnya. Itulah kenapa kamu dari awal dikatakan pada Allah walaqad karramna bani Adam. Kamu sudah dimuliakan dari awal,
Kamu sudah mulia dari awal. Tapi manusia menghinakan dirinya. Itu saja persoalannya adalah sahabat. Ya. Maka setelah Syawal kamu sudah sampai Syala, meningkatlah imanmu dari ilmu yakin ke ainul yakin, bahkan sekarang kamu sudah isbatul yakin. Nggak ada lagi la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nggak ada lagi tameng penghalang-penghalang rahasia Allah, pakai syabna gitu. Kau dibukakan untuk menyaksikan keagungannya saat ini, sekarang. Bukan hanya kira-kira tadi semua ya. Inilah yang kemudian Syawal barulah masuk Dzulqa'dah. Maka kamu sudah duduk istiqomah. Menyaksikan duduk dalam lumampah. Enggak melangkah. Tadi semua ya. Sunyi dalam keramaian. Tadi semua ya. Nyumput bunyi di nucaang. Tadi semua. Artinya bahwa kamu sudah bersamanya. Walaupun di keramaian kayak apapun. Tidak perlu engkau eksklusif sembunyi dari makhluk. Tapi hiduplah bersama dengan makhluk. Rasakan adalah tadi semua. Tapi kau sibuk hatimu dengan Allah. Tadi semua ya. Menyaksikan Allah pada segala apa yang nampak di permukaan ini. Karena nanti di penghujungnya akan hilanglah di matamu semuanya ini. Hilanglah gonjang-ganjing dunia ini di matamu. Karena terlalu nyatanya Allah. Terlalu wujudnya Allah. Tadi semua ya. Pada saat batinmu, akalmu sudah menyala dari syu'ul basyirah, maka akan pindah kepada ainul basyirah, maka kau akan melihat dia dengan penglihatan dia. Itulah ainul basyirah, hakul basyirah. Maka sekarang adalah kau sudah menyaksikan keagungannya dengan penglihatannya. Kau menyaksikan kebesarannya dengan pendengarannya. Kau merasakan kenikmatannya dengan rasanya, dengan hayatnya. Itulah yang terjadi. Maka Qa'dah, Dzulqa'dah. Maka sampailah perjalananmu di bulan ke-12 itu tadi. Karena 12 berarti kau adalah dari 1 menuju 12. Di bulan 12 tadi semua pada 12 Rabiul Awal, 12 Rabiul Akhir, 12 jam siang, 12 jam malam. Nah, berarti kau perputarannya sudah sampai pada 1 tahun tadi semua ya. Tadi semua pada saat detik berputar kencang untuk menggerakkan 1 menit, menit berputar kencang menggerakkan adalah 1 menit, 1 menit bergerak adalah untuk melahirkan 1 jam, 1 jam bergerak untuk melahirkan 1 minggu, 1 minggu bergerak melahirkan 1 bulan, 1 bulan 1 tahun, 1 windu. Maka di sisi Allah permainan ini hanya 1,5 jam Allah saja. Seperti jam bermain putar-putaran di dalam, dibuka jam belakangnya itu yang berbuat kencang, jam detik, jam menit santai, waktu jam, waktu hari, waktu minggu. Nah, permainan ini dari mulai suatu Fatihah sampai akhir itu di sisi Tuhanmu yang akbar itu pada dirimu hanyalah 1 jam saja. 1,5 jam saja. Jauh. Disitulah kamu akan menyaksikan kebesaran semuanya. Ya. Maka surat At-Taubat ke-9. Kenapa Ramadan bulan ke-9? Kenapa Rajab bulan ke-7? Kemudian Sya'ban bulan ke-8 tadi. Dan kenapa adalah Ramadan adalah bulan ke-9? Nah itu ya. 7, 8, 9 adalah 24. Sekarang dohirmu adalah sudah la ilaha illallah, dohirmu Muhammadur Rasulullah, batinmu sudah la ilaha illallah. Tadi semua sahabat ya. Mari itu saja dipahami ya, dirasakan. Amaliyahnya silakan tonton ada yang lain, bagaimana cara meningkatkan kesadaran, bagaimana cara mematikan diri, bagaimana cara berserah diri sampai at-taubat itu disebut al-bara'ah, berlepas diri. Tadi semua ya. Kemudian mandi tobatnya dan lain sebagainya, bagaimana nanti, karena penghalangnya nanti teorinya kayak Abah sampaikan mudah, tapi prakteknya tubuh kita yang selalu melawan kita. Karena inilah dari awal yang tidak mau sujud pada ruh kita, yang disebut iblis itu ya, selalu ingin melawan dari semua. Dan tubuh inilah yang Al-Quran mengatakan manusia itu diberikan berbagai perumpamaan, tetap manusia itu kufur kata Allah.
Bahkan dia jadalah, dia dikasih perumpamaan kayak apapun itu, si tubuh itu yang tidak mau menerima perumpamaan. Sehingga banyak manusia disesatkan oleh Allah dengan perumpamaan Allah, dan banyak manusia mendapatkan petunjuk dari perumpamaan Allah. Mohon maaf atas kekurangan. Sekali lagi sehat panjenengan dimanapun berada. Abah cukupkan sampai di sini. Sehat semua dimanapun berada. Insya Allah buat teman-teman Kaltim, Samarinda, Balikpapan dan sekitarnya, dari semua adalah insya Allah Abah pagi ini akan pulang. Semoga semuanya adalah Abah sudah simpan siklon-siklon tauhid di setiap daerah. Mudah-mudahan jangan sampai menjadikan badai, ya, akan mengurangi badai, karena siklon-siklon adalah yang ada. Jangan sampai siklon-siklon adalah topan yang disampaikan oleh BMKG, tapi oleh Abah setiap daerah sekarang siapkan siklon-siklon tauhid, bibit-bibit tauhid yang Abah tebar bersemai di seluruh wilayah Nusantara ini. Dan insya Allah tanggal 23 nanti sudah mulai nyebar di Malaysia, kemudian juga akan masuk ke Malaka, masuk ke Johor, masuk ke Woodland, masuk ke Singapura, masuk ke Batam. Biar bibit-bibit tauhid ini bertumbuh dari semua. Maka damailah dunia ini sebetulnya. Dan insya Allah di April pun akan disambung dari mulai Paris, Belgia, Belanda, Jerman Timur, Jerman Barat. Semuanya juga adalah biar seluruh isi ini ada diisi dengan bibit-bibit tauhid. Bukan bibit-bibit kebencian, bibit-bibit saling bermusuhan, bibit-bibit saling mengkafirkan, bibit-bibit akhirnya timbullah kemiskinan, kesusahan, kebelangsakan. Dan hari ini kaum Sabah akan ditenggelamkan kembali. Kalau tidak dikembalikan bibit-bibitnya pada semua, ya. Kaum Mesopotamia sudah ditenggelamkan, Bani Ad sudah ditenggelamkan, Bani Samud sudah ditenggelamkan. Kemudian juga adalah kaum Sabah, Mesopotamia, Babilonia. Dan hari ini adalah Abah adalah atas izinnya, dan juga adalah kita ini hanyalah pesuruh, hanya kacung saja yang digerakkan, yang dijalankan, yang dimodali, yang dibekali adalah untuk menebarkan kembali kasih sayang di muka bumi ini, kembali kepada cinta. Satukan